Abang jangan foto-foto aku. Biar ganteng bang. Pastiin frame bang. Hah? Cowok. Cowok. Kita bisa lihat dari relawan yang membersihkan pagar yang mau dicat ulang. Kita bisa lihat tikus dan menunggu akan menerima bantuan. Kita coba RT setempat. Bang ini pohon mau diapain nih bang? Siapa pohon? Bakar. Diginin aja. Bakar, bakar. Bawa ini, pegang. Bisa saya yang Ibu nanti foto pegang ini, Bu. sampai nanya. Oh ya. Sama. Berarti kita boleh dong lanjut ke dalam. Ibu, dari tofu tuh apa? Tofu, tori. Tori kuji. Kirim apa aja Bu hari ini? Tumpeng. Terus Ada tumpeng, ada kue, ada sate. berapa biji tumpengnya? Satu. Tapi itu dari Taiwan, maksudnya fans yang di Ya Taiwan. betul. Apa kata mereka di Timur Tengah? Cuma itu salam aja, biar sehat-sehat selalu semuanya. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Bantuan ambulan dari Partai Perindo datang untuk membantu menyerahkan bantuan ke warga Tiko. Sekarang kita sembako, kita bisa lihat sembako Indomie. Halo, Bu. Kan mobil itu maju ini nanti.
Enggak. Jangan tikunya dulu. Nggak bisa sendirian kayak ini banyak. Dari situ aja juga Ya ya. Ntar malam ya di Taman Senar Marzuki. Iya bapak manggung kan teman-teman. Ada lah. Nggak dapet. Sorry. Masa harus seninya gitu. Lihat ikut yang bantuan dari Perindo berupa sembako. Bantu oleh relawan-relawan yang setia menemani Viko.
Bang Deni. Apa sih Bu Eni dan Mas Diko ini? Ya, pertama awalnya kita lihat dari konten kreator teman-teman dari pemuda ini melihat bahwa ada bakti seorang anak kepada ibunya selama 12 tahun, sedangkan ibunya itu dalam ODJ, ya kan? Nah, dia bisa bakti selama 12 tahun itu luar biasa bagi saya. Negara harusnya bisa membantu dengan orang seperti ini, karena kita membantu orang tidak boleh melihat dari beberapa sisi, entah golongannya, entah latar belakangnya. Tidak semua orang yang rumah besar itu hidup mapan, karena itu warisan. Nah, disitulah saya bergerak Pemuda Perindo sebagai motor bahwa contoh anak muda ini harus didukung. Sebagai apa? Baktinya ke orang tua itu sangat mahal. Saya sendiri pun belum tentu mampu untuk berbakti selama 12 tahun dalam keadaan terhimpit seperti ini. Jadi himbauan saya, inilah salah satu contoh di tahun 2023 masih ada anak-anak milenial yang berbakti sangat besar pada ibu. Itu bagi saya. Ya Pak, apa yang akan dilakukan nanti Pemuda Perindo ini kepada Mas Diko dan Bu Eni? Nah, selanjutnya kita akan mengadakan dialog untuk pengembangan dari skill, pengembangan dari bisnis, mungkin bisa kita sinergikan dengan pemuda-pemuda Perindo lainnya, karena sebagai besar Pemuda Perindo adalah pengusaha era milenial. Ya, mungkin diskusi seperti itu, bagaimana bisa bekerja yang bisa sesuai dengan
karakter beliau. Makanya dengan ada isu dia menolak gaji 10 juta itu bukan berdasarkan dari beliau, tapi dari pemikiran apakah waktunya cukup bisa merawat ibunya. Jadi ibu yang nomor satu dibanding pekerjaan. Maka dari itulah sekecil apapun akan diangkat derajatnya karena dia merawat ibunya itu diutamakan, sayangi ibunya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Yang terakhir, harapan pemuda Perindo untuk Mas Tiko dan Bu Eni ini. Harapan saya bisa kembali hidup normal, apalagi saat ini banyak yang mendukung beliau untuk bangkit, dari YouTuber, teman-teman, lingkungan, sekaligus pemuda Perindo mendukung beliau untuk bangkit menjadi anak yang dewasa, terampil, dan bisa mengawasi ibunya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sembako yang diberikan itu tadi ada beras 100 kilo, lalu ada minyak, ada sabun, ada pakaian. Kebutuhan dia untuk 1 bulan lah, 1 sampai 3 bulan lah. Dan kebutuhan buat teman-teman YouTuber ada mie instan, ada sosis itu, macam-macam lah. Jadi kebutuhan sehari-harian. Tujuan apa? Biar tempat ini sementara sebagai posko untuk pembersihan rumah-rumah yang gelap dan rusak, sekaligus buat healing. Terapi healing ini penting buat si Tikonya, karena 12 tahun itu cukup lama Mbak. Dia tidak berinteraksi sama lingkungan, saat ini didatangin lingkungan mungkin agak gimana ya. Jadi seperti itulah saya siapkan sembako untuk teman-teman di sini semuanya selama 3 bulan. Kedepannya kan ini sembako ada untuk mengisi ke furniture atau gimana gitu untuk menyambung? Kalau furniture tadi sudah ada yang ngisi, tadi saya tanya dari rekan-rekan YouTuber, dia mengisi meja, bangku dan lain-lain. Nah selebihnya sih ingin buat produktif lah rumah ini, apakah bisa sebagai rumah konten kreator, jadi sebagai tukar pikiran antar seniman dan seniman gitu. Karena sini banyak seniman-seniman yang saya lihat sih, kurang lebih seperti itu sih. Ini kan ada Perindo pemuda milenial, apakah si Tiko ini masuk kategori pemuda milenial? Iya, karena umurnya ini masih di bawah 30 gitu, masih milenial. Karena dia terluar dari lingkungannya sebelumnya, saat ini baru masuk ke lingkungan sosial kembali. Nah, kita harus bisa melakukan traveling kan, untuk agar dia tidak malu, tidak introvert ke orang-orang, seperti itu sih. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Saya direktur eksekutif Pemuda Perindo. Iqnal pakai Q ya, ada sih di internet. Direktur eksekutif Pemuda IPP Pemuda Perindo. Iqnal. Sebagai Direktur eksekutif. Untuk agenda hari ini Manuku sebagai apa di sini? Aku nemenin aja sih, kebetulan waktu itu jadi penyambung ke anak-anak teman-teman pemuda ini gitu kan. Sebelumnya kan belum ada bantuan sembako di sini. Tuh lihat, Orchur udah masuk, udah masuk karena ngelihat banyak di sini konten kreator yang nginep di sini berhari-hari. Masalahnya ya kalau kita tuh ngasih sembako, akhirnya kepikir lah ngasih beras, minyak, teh, gula, kopi dan lain-lain, bahkan keperluan mandi juga dari kita ada kasih gitu. Jadi mumpung belum ada yang ngasih, ya udah kita kasih. Niatnya sih cuma buat bagi-bagi sama buat makan anak-anak konten kreator yang ada di sini, termasuk Tikonya juga. Mbak, itu sampai kapan Mbak? Ini dapat bantuannya? Kita belum tahu nanti mau ada lagi atau enggak, tapi untuk jangka waktu di bulan ini mungkin ini aja. Karena tadi kita udah stok kurang lebih 120 kilo beras, terus alat-alat mandi juga untuk keperluan mungkin sebulan lebih, itu masih cukup kali ya. Jadi kita belum tahu sih, nanti kalau memang masih ada lagi nanti gerakan dari anak-anak muda lainnya mungkin bisa. Kalau untuk ke Mas Tiko dan ke Bu Eninya seperti apa? Ini bentuk ke Mas Tiko juga sih, sambil karena kan Tiko juga masih banyak ditemanin sama anak-anak konten kreator, jadi ya kita pasok untuk makanan mereka sehari-hari. Kalau untuk Bu ini kita belum ya, karena kita juga nggak tahu Bu ini keluar dari rumah sakitnya kapan. Setidaknya ini kayaknya untuk sebulan lebih, 2 bulan ke depan masih cukup. ada rencana untuk menjenguk Bu Eni juga dari kakaknya dan tim. Kebetulan belum ya, karena kan kita dapat informasi juga nggak boleh sembarangan orang jenguk ke rumah sakit ya, gitu. Jadi kayaknya enggak sih. Sementara kita di sini aja dulu. Anda bisa kepikiran dari tim untuk membagi sembako ini gimana sih? Ya itu tadi, karena kita ngeliat bantuan-bantuan lain kan udah ada ya, mungkin berupa uang atau nanti ke
katanya furniture juga akan masuk kayak gitu. Jadi kita pikir apa sih yang bisa digunain sehari-hari. Nah, sembako itu kan penting banget ya buat makan sehari-hari gitu. Dan di sini asupannya kita lihat juga belum banyak gitu. Jadi ya makanya kita sengaja stok banyak sembako untuk hari ini gitu. Mbak, sedikit gambaran kondisi di dalam seperti apa sih, lagi ngapain, dengan ada pembersihan seperti apa gitu. Masuk. Di dalam alhamdulillah sekarang udah bersih ya, kita masuk pun harus lepas sepatu, udah kayak rumah tinggal biasa aja karena memang masih banyak konten creator yang bantu nginep di sini, jadi ya ramai sih kondisi di dalam tadi. Mbak, mau tanya apakah betul apa rumah ini akan mau dijual? Aduh, kalau untuk masalah rumah kayaknya bukan ranahnya aku untuk jawab ya. Gitu. Mbak sempat ngobrol gitu, tadi sama Tiko di dalam setelah dibagi. Sedikit dia juga ngucapin banyak terima kasih gitu karena memang sembako ini kan hal yang sangat-sangat penting banget untuk setiap harinya ya gitu, jadi nggak ada masalah sih Tiko. Oke. Aku sebagai anak yang sama cuma tinggal punya ibu gitu, jadi makanya ngerasain banget gitu, I feel banget deh kayak Tiko gitu kan ya, gimana ngerawat ibu yang apalagi dengan keterbelakangan mentalnya juga lagi terganggu gitu kan ya, bisa dibilang anak berbakti. Banyak orang yang bilang ngapain sih bantuin Tiko, rumahnya besar segala macam, tapi di sini kita ngeliat dari sisi manusianya aja sih, dia bisa ngerawat ibunya selama 12 tahun ini tanpa air, tanpa listrik juga, bisa dibilang apa ya, dia rela gitu untuk berhenti sekolah, itu gitu aja sih. Ya. Thank you. Pemuda Perindo saya lihat sih tadi. Apa saja PRT yang apa yang dilakukan oleh pemuda Perindo tersebut? Saya juga baru dapat informasi dari Tiko tadi pagi bahwa hari ini Perindo akan datang memberikan sembako. Ya tadi terlihat kan bawa telur, bawa mie, bawa beras, pokoknya sembako ya. Itu aja sih yang mereka berikan kepada Tiko dan teman-teman di dalamnya ya. Oke, katanya Mas Tiko akan diajak bergabung untuk ke pemuda Perindo sebagai pemuda milenial gitu ya? Oh, tadi sih kalau yang saya dengar tuh begini, bukan diajak ke gabung situ, tapi mereka punya satu wadah yang namanya kesenian ya, wadah kesenian. Mungkin nanti kalau memang Tiko-nya berminat bisa diajak gabung untuk masuk wadah kesenian tersebut. Ya, jadi kalau untuk masuk partai saya juga kurang tahu juga ya. Pak RT, bisa ceritakan sekarang update-nya sudah sampai seperti apa di dalam ini? Ya, di dalam rumah Tiko alhamdulillah ya sudah ada peralatannya, udah ada buat masak, udah ada dispenser, udah ada tempat tidur, kipas angin ya. Terus juga cat sedang dilaksanakan, baru dua kamar ya, kamar tamu, ruang tamu, dan kamar Tiko yang sebelah situ ya. Mengingat yang melaksanakan kan pengecatan PPSU. Nah, berhubung hari ini PPSU dan kemarin sedang ada acara, jadi sementara di off, mungkin insya Allah Senin dilanjutkan lagi. Oke. Pak, sejauh ini kondisi ibu ini seperti apa Pak? Sudah jauh membaik ya. Sudah membaik. Sudah jauh membaik. Waktu Selasa saya ke sana, seperti saya sudah katakan, ketika teman-teman lihat di video waktu Bu Endi dibawa kan terlihat ya, ngegas, mukanya emosian, ya nggak? Waktu saya ketemu tuh itu jauh sama sekali. Ngomongnya ya orang jauh gimana sih? Lembut ya, lembut. Terus saya cium tangan, dia malah balik cium tangan saya. Itu sesuatu hal yang, waduh, luar biasa kalau buat saya, karena nggak pernah terjadi. Itulah perubahannya. Terus dia mengatakan pada Tiko, kasur mama masih ada, masih mah, jangan dimana-manakan karena itu punya mama. Jadi kasurnya itu tetap kita simpan, mungkin nanti kita bersihkan. Kalau memang nanti ibu yang balik, tetap kita tunjukkan kasur yang penyanya, sama mungkin kasur yang sudah diberikan oleh donasi ya. Pak, kira-kira kapan ibu ini kembali ke rumah? Menurut informasi ya, jadi waktunya sih belum. Tadi saya ketemu Tiko dan Tiko semalam ke sana ya, nengok ibunya ya. Informasinya jadi menurut dokter sampai benar-benar bisa pulang ke rumah. Jadi kita nggak tahu estimasinya sampai kapannya ya. Kemarin kan memang bilang dokter bahwa antara seminggu dan 2 minggu lagi.
Tapi ternyata kan estimasinya menurut dokter lebih baik mamanya Tiko pulang dalam keadaan yang benar-benar bisa menerima apa adanya. Ya, jadi kita belum tahu estimasinya kapan pulangnya ya. Pak, mungkin ada kabar Pak kapan sih target rumah ini akan beres semuanya Pak? Ya, kalau kita sih pengennya targetnya seminggu 2 minggu ke depan udah selesai. Tapi kalau mengingat lihat 2 lantai, kita pengecatan otomatis kan kita butuh yang namanya stagger ya untuk naik ke atas ya. Belum juga tukangnya juga ya. Jadi mungkin tolong bantu doa bersabar agar dalam waktu dekat 2 minggu, seminggu atau 2 minggu kita bisa tuntas untuk ngecat rumahnya ya. Kebutuhannya sudah ready semua Pak? Ada ya, cat udah ada yang donasi ya. Nah ini juga teman-teman lagi mau ngecat pagar ya. Itu juga pintu garasi yang sana kan nggak bisa kebuka. Kita coba panggil tukang las karena itu perlu tukang las. Ada yang mesti diganti karena bannya juga sudah tidak berfungsi. Pipa yang bawahnya juga udah keropos, itu mesti diganti. Itunya juga platnya ada platnya, itu juga mesti diganti. Nanti kita coba untuk perbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Pak RT, Kalau perombakan enggak ya, cukup mungkin kalau yang plafon yang bocor ya itu mungkin akan diganti ya, atau mungkin diakalin bagaimana yang bocor itu ditambal dan gentengnya kita benarkan ya supaya tidak bocor lagi, lalu kita cat ya. Mungkin hanya sebatas itu, tapi kalau untuk membongkar semua enggak ya. Pak, selain kasur, barang apa aja Pak yang udah ada sampai saat ini? Itu dispenser udah ada, kipas angin udah ada, kompor gas udah ada, terus apalagi ya, yang saya tahu kasur udah ada ya. Itu yang saya tahu. Lemari sebenarnya udah ada ya. Ibu ini akan memberikan lemari itu lemarinya itu tuh yang putih. Itu buat Tiko mamanya ya. Pak, untuk donasi apakah masih berlanjut baik itu dari para artis-artis atau para si pejabat Pak? Alhamdulillah ya masih berdonasi. Tadi ada seorang hamba Allah, dia nggak mau disebutin namanya. Dari pertama dia sudah menyumbang kotak nasi dan tasnya eksklusif Christian Dior ya. Itu nasi pertama 50, 40. Terakhir waktu kita pengajian malam Jumat kemarin dia ngasih 110 budibik ya, buat yang ngaji dan buat teman-teman YouTuber sama yang ngaji ya. Tadi beliau udah hadir, cuma tetap nggak mau disebutin namanya. Saya tanya siapa mas namanya, saya hamba Allah. Dari mana itu Pak? Saya nggak tahu kalangan mana, kelihatan dari mobilnya ya. Platnya kan kelihatan juga tadi dari mana, mungkin mas bisa nebak dari mana. Saya nggak mau ngasih tahu, coba aja dilihat platnya dari Pak, mana. kalau dari pemerintah sendiri itu bagaimana Pak? Dari pemerintah, maksudnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pusat atau Jakarta Timur ini? Jakarta Timur kita memberikan bantuan-bantuan ya seperti sebelumnya ya, bikin BPJS, masukkan Ibu Eni ke dalam link untuk bantuan-bantuan sosial ya, udah kita laksanakan, sehingga memang nanti kan ada waktunya kapan bantuan ini turun, kapan akan diberikannya gitu. Tetap ada ya.